misalnya lu nyari cewek sekarang, cari di kampung-kampung guys, sumpah. Standar TikTok dan pengaruhnya dalam kehidupan. Sadar enggak sih kalau kehidupan banyak orang, khususnya di Indonesia, makin kesini semakin terlihat seperti dikendalikan oleh media sosial, terutama TikTok. Ngerinya, kita semua hampir pasti pernah kena pengaruh standar TikTok ini tanpa kita sadari. Kayak gua dulu pernah kena standar TikTok di hubungan dan fashion. Pokoknya gua mau cewek gua tuh sama cantiknya dengan cewek-cewek yang lewat di For You page, FYP. Kalau soal fashion, pokoknya kalau enggak pakai sesuatu yang lagi tren, rasanya enggak keren. Akhirnya, gue sulit bahagia di hubungan karena standar FYP tadi dan selalu minder dengan penampilan karena belum mampu beli sepatu yang lagi hype, seperti Samba. Hal itu juga yang banyak terjadi di Indonesia belakangan ini, sampai muncul istilah distir FYP. Jadi, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu disitir FYP? Terus emang ada pembahasan dari segi ilmiahnya. Selamat datang di Jadi Gini. Pernah kan dengar kata disitir FYP? Tapi, pernah nggak kepikiran kok bisa ada orang yang hidupnya dikendalikan oleh FYP? Baru-baru ini viral mengenai perceraian karena standar TikTok. Kedengarannya memang aneh, tapi faktanya memang ada. Zaman sekarang hampir enggak mungkin orang enggak main media sosial, khususnya anak muda. Apalagi di Indonesia yang terkenal dengan netizennya yang aktif banget. TikTok adalah salah satu platform yang mengemukakan sistem FYP, yang mana dari sinilah banyak perubahan positif dan negatif dimulai. Salah satu dampak negatifnya adalah fenomena disitir FYP. Teori dibalik pengaruh media sosial. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Salah satu tokoh psikologi, Leon Festinger, mengemukakan teori yang disebut Social Comparison Theory. Teori ini menjelaskan bahwa manusia memang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal kebahagiaan dan pencapaian. Dulu sebelum ada media sosial, orang-orang cenderung membandingkan diri mereka dengan lingkaran sosial yang lebih kecil, seperti teman dekat atau tetangga. Tapi dengan adanya media sosial, kita sekarang terpapar pada kehidupan ratusan, bahkan ribuan orang lain. Akibatnya kita lebih sering dan lebih luas membandingkan diri kita dengan orang lain yang bahkan tidak kita kenal. Respect sama orang yang cari pasangan tapi tidak ngikutin standar TikTok. Ada juga teori yang disebut highlight reel effect, yang menjelaskan bahwa apa yang diunggah di media sosial hampir pasti hanya momen-momen terbaik seseorang. Ini menciptakan kesan hidup yang sempurna dan tidak realistis. Dari sini muncullah orang-orang yang punya standar berlebihan terhadap realita dirinya sendiri. Misalnya, ada beberapa orang yang punya ekspektasi tinggi terhadap pasangannya, tapi lupa dengan realita kehidupannya sendiri. Punya standar tinggi memang enggak dilarang, tapi kalau hanya punya standar tinggi, tanpa usaha untuk memantaskan diri, itu namanya mental benalu. Mereka hanya ingin enaknya saja, tanpa berusaha, yang akhirnya bisa menyebabkan depresi karena terus-menerus berharap tanpa tindakan nyata. Efek FOMO dan standar media sosial. Belum lagi ada istilah fear of missing out, FOMO, yang membuat kita merasa tidak mau ketinggalan tren atau pengalaman yang dilakukan orang lain. Hal ini semakin memperkuat keinginan untuk mengikuti standar-standar yang diciptakan di media sosial. Standar yang terbangun dari media sosial ini tidak main-main, makanya tidak heran jika angka depresi meningkat sejak media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut World Happiness Report tahun 2019, ada penurunan tingkat kebahagiaan akibat media sosial. Studi dari American Journal of Epidemiology tahun 2017 juga menyatakan bahwa peningkatan penggunaan Facebook atau media sosial dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental dan kebahagiaan. Orang yang lebih sering menggunakan media sosial cenderung melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah. Coba lu pikirin, pernah enggak merasa hidup belakangan ini terasa hampa dan sering sedih? Coba cek, berapa lama sehari lu habiskan di media sosial? Kalau lu orang yang susah disiplin, coba nonton video ini sebagai referensi tambahan. Itu saja untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!